Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Shalom saudaraku dalam Tuhan. Selamat menjalani hari bersama Tuhan dan firman-Nya. Tema kita hari ini adalah mengatasi segala kondisi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar setiap hari kami diperhadapkan pada kondisi yang membuat kami khawatir dan cemas akan masa depan. Tetapi firman-Mu memberikan arah dan masa depan penuh pengharapan. Tolong kami dengan lapar dan haus menikmati dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Habakuk 3, 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terkadang hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Ada saatnya keadaan terjadi di luar kendali dan dugaan. Kematian orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, diagnosis medis yang tidak terduga, putus hubungan, kecelakaan, dan sebagainya. Segala peristiwa bisa datang ke dalam hidup kita kapan saja dan menghancurkan rencana-rencana yang telah kita rancangkan. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, namun justru yang terburuk terjadi dalam hidup kita, mudah sekali untuk mempertanyakan Tuhan. Dengan tangis dan amarah, kita mungkin berseru kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan mengubah keadaan. Atau kita begitu fokus dengan kesusahan dan kesedihan kita sendiri sehingga kita melupakan Tuhan. Saudara, Habakuk hidup dalam keadaan yang sulit dan tidak menguntungkan. Tetapi dia tidak membiarkan kondisi menggoyahkan imannya atau menghancurkan harapannya. Bahkan jika dia kehilangan segala yang ia miliki, ia mengimani bahwa Tuhan memegang kendali, kuasa dan kesetiaan Tuhan mengatasi segala kondisi. Ia percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan seturut kehendak dan waktunya. Sekarang kita mengerti bahwa kita dibentuk oleh iman kita kepada Tuhan. Iman memungkinkan kita untuk hidup dengan berani, penuh rasa aman dan damai, bahkan jika keadaan tampak mengancam. Ini berarti kita perlu mempersiapkan diri untuk kehidupan yang menantang dengan cara memperdalam iman kita. Sebab sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan. Sumber keselamatan kita berasal dari Tuhan. Saudara, saat penderitaan dan kesulitan terjadi, ingatlah bahwa Tuhan tetap menyertai. Ia memampukan kita untuk hidup di atas tekanan kesulitan. Ingatlah bahwa keadaan yang kita alami memiliki tujuan yang lebih besar daripada apa yang dapat kita lihat sekarang. Bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan tantangan tertentu ke dalam hidup kita, kita dapat mempercayai kasih dan kuasa-Nya.
Apa yang saudara alami hari ini? Mampukah saudara terus bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan saudara? Apapun yang saudara hadapi, saudara dapat berpegang teguh bahwa kasih dan kuasa-Nya mengatasi kondisi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku tidak selalu mengerti mengapa suatu hal terjadi di dalam hidupku. Tetapi aku mau belajar untuk menghadapi segala keadaan dengan iman dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di atas keadaanku. Dalam nama Yesus, amin. Untuk refleksi, apa yang saudara lakukan saat keadaan berada di luar kendali saudara? Bagaimana saudara memperkuat iman saudara terhadap kasih dan penyertaan Tuhan, terutama saat keadaan sangat sulit?